Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ramdhani. Saya dari kelas 10-8 dan saya berasal dari SMA Negeri 4 Kota Serang. Bapak atau Ibu guru dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membangun budaya taat hukum yang merupakan bagian dari bab 2 materi pendidikan Pancasila kelas 10, yaitu membangun kesadaran hukum. Di sini saya akan membahas 3 poin penting dari materi ini kali itu, yaitu 1. Kesadaran hukum, 2. Tujuan hukum, dan 3. Sumber hukum. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kesadaran hukum. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Kesadaran hukum penting untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam pergaulan antar sesama. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah. Yang ketiga, bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi bagi pelanggarnya. Nah, di sini ada ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok masyarakat. 2. Masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya. 3. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. 4. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum. Dan 5. Tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Lalu di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tujuan hukum. Membahas tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan dan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat, dapat dilaksanakan, yang keempat, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam, kejelasan rumusan, dan yang terakhir, keterbukaan. Berdasarkan asas-asas tersebut, agar tidak pembentukan undang-undangan dapat dilaksanakan, harus memperhitungkan efektivitas peraturan undang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara fisiologis, sosiologis, maupun yuridis. Melalui produk hukum yang berkualitas diharapkan tujuan hukum dapat tercapai. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rukomoy. Teori yang pertama yaitu teori keadilan, tujuan hukum yang untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, teori utilitas, yaitu hukum untuk mewujudkan kemanfaatan. Yang ketiga, teori gabungan, pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. Yang keempat atau yang terakhir, teori ketertiban dan ketentraman masyarakat, tujuannya adalah hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain: yang pertama, menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Yang keempat, melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Setelah memahami tujuan hukum, selanjutnya saya akan mengkaji fungsi hukum. Menurut Budiono Kusumohan Ijojo, fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan. Sementara itu, menurut Rukomoy, membagi beberapa fungsi hukum, yaitu yang pertama, memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat atau of social and hearing. Yang ketiga, sebagai sarana untuk masyarakat, sarana pembangunan. Yang keempat adalah untuk mengatasi konflik dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum. Diperlukan alat-alat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan. Jaksa merupakan alat negara sebagai penuntut perkara pidana di penghakiman atau pengadilan. Hakim berfungsi sebagai pemutus perkara di pengadilan. Tiap-tiap alat penegak hukum memiliki peran yang tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di sini saya akan membahas poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah
hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara, sementara sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Ketetapan MPR, ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Peraturan Presiden, yang ketujuh Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten. Berdasarkan tata urutan tersebut, peraturan hukum yang berada di atasnya menjadi sumber hukum peraturan yang berada di bawahnya. Peraturan yang sejajar juga menjadi acuan dan pertimbangan agar terjadi sinkronasi dan harmonisasi adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral menjadi sumber hukum tidak tertulis. Norma menjadi pedoman dalam berinteraksi bagi anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kehidupan yang harmonis, rukun, tertib, dan damai. Norma seringkali bersifat lokal pada suatu wilayah, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara. Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, norma terdiri atas norma agama, norma etik atau norma moral atau kesusilaan dan kesopanan, dan norma hukum. Yes, alhamdulillah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya tentang membangun kesadaran hukum. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.